Pada video kali ini kita akan melihat navigasi yang bisa kita gunakan pada Flutter. Nah, navigasi pada Flutter itu sudah menyediakan navigator class. Bisa dicek di dokumentasi. Kemudian konsep dari Flutter Navigation itu adalah stack. Ya. Secara umum ada 3 langkah untuk mengatur perpindahan halaman. Jadi misalkan di sini pada line 4 ini adalah stepnya. Jadi misalkan kita mau buat perpindahan first page ke dari first page ke second page. Halamannya sudah ada, oke. Kemudian perpindahan dari halaman 1 ke halaman 2 itu kita akan gunakan navigator.push. Kemudian untuk kembali kita gunakan navigator.pop. Prinsipnya adalah stack. Oke. Nah, sekarang saya akan mencontohkan perpindahan menggunakan navigator class. Ya. Pertama di sini saya akan membuat 2 buah kelas. Kelas first page extends stateless widget. Kemudian di sini akan return scaffold. Untuk body saya akan membuat sebuah container. Kemudian saltnya saya gunakan center. Bisa tengah tombolnya. Kemudian saya akan gunakan raised button. Kemudian on press sementara saya akan berikan 0. Kemudian child saya di sini akan gunakan go to second page. Kemudian di sini saya akan panggil first page. Kan ini adalah halaman first page-nya. Ada tombol go to second page. Kalau diklik dia belum melakukan apapun. Kemudian ini sudah. Saya akan copy sama persis. Saya akan buat kelas second page. Kalau kita coba second page. Di sini sudah muncul second page, go to first page. Kita kembalikan ke first page. Nah, cara menggunakannya adalah di bagian yang ini, raise button pada first page, saya akan gunakan navigator. Navigator.push. Kemudian konteks material
its root. Oke. Kemudian di sini let's see. Di sini gunakan konteks. Oke, kalau saya coba, dia sudah go to second page. Oke, kemudian untuk yang go to first page, navigator. Seperti ini. Jadi kalau secara stack sebenarnya ketika awal tadi kita di sini memiliki stacknya itu isinya yang paling atas itu adalah first page. Oke. Karena ketika dijalankan pertama kali yang dijalankan adalah first page. Kemudian setelah ini diklik, itu sebenarnya stacknya berubah menjadi second page. Ingat, stack adalah tumpukan. Tumpukan berarti yang diambil adalah yang atas. Oke. Ketika saya pop, berarti yang ini akan kembali menjadi first page. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah cara yang paling dasar. Nah, ada kelemahan dari cara yang barusan kita coba, di mana setiap halaman widget perlu melakukan import ke halaman widget yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau diperhatikan di sini, kita di first page, kita menggunakan second page. Ya, ini kita nggak perlu import karena kebetulan file kelasnya kita deklarasikan pada satu file yang sama, main.dart. Tapi kalau kita pisahkan, berarti first page harus melakukan import ke second page. Kayak gitu. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, apabila name argument home, oke, nih, pada my app, itu kita isi dengan second page, okay. Ini adalah halaman awalnya, berarti di sini stacknya adalah menjadi second page. Oke. Kemudian kalau tombol first page-nya saya klik, yang dijalankan adalah pop contact. Padahal kontaknya pertamanya isinya stacknya apa? Kosong. Berarti di sini terus jadi kosong seperti ini. Nah, walaupun kalau kita klik tadi kan harapannya kan kita kembali ke first page, tetapi nyatanya di sini stacknya menjadi kosong, navigasinya menjadi kosong. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya name road. Oke, ini saya sudah kembalikan first page, ya, jadi ini tidak error lagi. Kemudian untuk bisa menggunakan name road, kita bisa menggunakan yang namanya initial root dulu. Jadi pertama kita hapus dulu home-nya, kemudian kita ganti dengan initial root. Initial root saya isi dengan slash. Kemudian kita bisa catat semua rows-nya. Seperti ini. Oke, sorry. Nah,
Oke, saya stop dulu. Saya run ulang. Oke, kurang lebih sama hasilnya. Nah, yang membedakan adalah ketika di sini saya memiliki third page, kemudian di sini saya tambahkan third page, kemudian untuk pergi ke second page saya akan menggunakan di sini saya akan tambahkan brace button. Third page-nya sudah jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ganti dengan material page root. Dot push name contact. Kemudian root-nya di sini kita cuma tinggal definisikan dengan second page. Nah, jadi di sini kita ganti navigator.pushName. Gitu. Oops. Third page. Okay. Belum di save tadi. Oke, seperti itu. Ini adalah push name. Nah, kalau diperhatikan kedua contoh sebelumnya, kedua contoh yang tadi dan barusan, itu terdapat sebuah kelemahan, yaitu di bagian kanan atas dari second page dan third page itu muncul tombol panah kembali, tombol back. Bagaimana untuk halaman yang login? Kan nggak boleh tuh. Habis login, pindah ke halaman. Jadi maunya login, home. Kemudian kalau dia sudah berhasil login, dia pindah ke halaman dashboard. Oke. Nah, kan nggak mungkin kalau di halaman dashboard ini muncul sebuah tombol back. Kemudian kalau diklik, dia diminta login lagi. Itu kan tidak boleh. Nah, kita bisa menggunakan push replacement name. Dan pop and push name. Nah, yang membedakan keduanya adalah push replacement name akan memberikan animasi masuk, sedangkan pop and push name akan memberikan animasi exit. Nah, kapan kita menggunakan push replacement name dan pop and push name? Kasus yang cocok untuk menggunakan push replacement name itu adalah dari halaman login pindah ke halaman sukses login. Ini.
Atau dari splash screen logo ke halaman awal. Pada kedua kasus tersebut kita inginnya halamannya benar-benar baru, tidak ada hubungan dari halaman sebelumnya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan pop and push name, filter pada halaman produk misalkan. Jadi ketika halaman produknya kita ganti filternya, kemudian halaman itu seharusnya mengalami pop, kemudian halaman baru daftar produknya lagi. Jadi menggantikan sifatnya, kayak gitu. Ya. Jadi kita bisa gunakan push replacement name dan pop and push name seperti itu. Oke. Misalkan di sini saya ganti push replacement name. Saya save. Dan ketika go to second, di sini tombolnya sudah hilang. Perhatikan animasinya. Oh ya, karena push replacement name itu sifatnya adalah, jadi stacknya, kalau push replacement name itu stacknya adalah first page. Oke. Kemudian ketika di push replacement, ini akan dihapus dulu. Oke. Kemudian dia akan isi dengan second page. Jadi ketika diklik, karena ini perintah di second page-nya adalah pop, makanya dia hilang. Kayak gitu. Oke. Kemudian untuk memperbaikinya, kita juga bisa gunakan yang ini. Ketika saya go to second page, go to first page, karena ini saya masih gunakan push name, saya bisa gunakan pop and push name supaya tombolnya ini juga hilang. Go to second page, gitu. Ini tadi belum, stacknya belum kosong. Go to second page, go to first page, seperti itu. Ya. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.